Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, saya Anyan, Sarjana Komputer, Magister Komputer dengan NIDN 1112018001. Saat ini, saya sebagai dosen tetap program studi pendidikan komputer STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk sertifikasi dosen tahun 2023. Teknik pengajaran yang saya gunakan adalah metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada komponen D atau Delivery, saya menyampaikan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran. Kemudian pada komponen Interaction, saya menyampaikan strategi pembelajaran interaktif. Pada komponen Assessment, saya menyampaikan sistem penilaian mata kuliah. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah multimedia interaktif. Sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu teknik informatika dengan konsentrasi teknologi media digital. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, 1 SKS teori, 2 SKS praktikum. Dan ini merupakan mata kuliah wajib program studi pendidikan komputer. Mata kuliah multimedia interaktif bertujuan untuk memberikan pemahaman konseptual dan pengalaman praktis tentang pengembangan multimedia interaktif. Mata kuliah ini menyajikan teori-teori konseptual tentang multimedia interaktif, prinsip-prinsip yang melandasi pengembangan multimedia interaktif, jenis-jenis multimedia interaktif, metode pengembangan multimedia interaktif, prosedur pengembangan multimedia interaktif, kemudian multimedia authoring tool atau alat yang digunakan untuk pengembangan multimedia. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, salah satu CPL-nya adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni pada bidangnya dalam menyelesaikan masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Dari CPL tersebut, maka diturunkan menjadi CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah multimedia interaktif. Yang pertama, mampu memahami konsep multimedia dan penerapannya beserta peralatan yang digunakan. Yang kedua, menguasai aplikasi perancangan komputer multimedia. Yang ketiga, mampu mendesain program multimedia interaktif yang layak dan efektif. Yang keempat, mampu melakukan pengembangan program multimedia interaktif sesuai prosedur pengembangan program multimedia. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari beberapa sebagai berikut. Yang pertama adalah pengantar multimedia. Yang kedua, konsep dasar multimedia. Yang ketiga, prinsip-prinsip multimedia. Yang keempat, jenis-jenis multimedia. Yang kelima, komponen multimedia. Yang keenam, metode atau model pengembangan multimedia interaktif. Yang ketujuh, multimedia authoring tool. Yang kedelapan,
garis besar isi program multimedia. Yang ke-9, flowchart program multimedia interaktif. Yang ke-10, storyboard program multimedia interaktif. Yang ke-11, pengembangan program multimedia interaktif. Yang ke-12, evaluasi program multimedia interaktif. Metode pembelajaran yang saya lakukan, metode project based learning, tutorial, dan demonstrasi. Pada project based learning, saya menyampaikan contoh-contoh multimedia interaktif di mana mahasiswa dapat mempelajari dan menjadikan referensi atau rujukan untuk merancang multimedia interaktif berdasarkan kajian serta teori-teori yang telah dipelajari, sehingga mahasiswa dapat membuat proyek multimedia interaktif sesuai dengan standar dan prosedur yang benar. Pada metode tutorial, saya memberikan langkah-langkah, memberikan contoh step by step kepada mahasiswa untuk mengerjakan program multimedia interaktif mulai dari awal hingga proses pembuatannya, sehingga mahasiswa saya dapat mengikuti serta mencoba mengaplikasikan sendiri untuk membuat multimedia interaktif. Pada metode demonstrasi, saya mendemokan beberapa tool atau alat yang digunakan sebagai program perancang multimedia interaktif, sehingga mahasiswa dapat mengetahui alat atau tool yang harus digunakan serta fitur-fitur mana yang dapat digunakan untuk meningkatkan kreativitas multimedia interaktif. Pada mata kuliah ini, saya menyampaikan materi dalam 16 kali pertemuan, termasuk UTS dan UAS. Pada penyampaian mata kuliah, saya menggunakan metode ceramah dan tutorial beserta demonstrasi. Pada bagian ceramah, saya menyampaikan teori-teori yang berkaitan dengan mata kuliah ini. Kemudian pada tutorial, saya menyampaikan langkah-langkah atau step bagaimana pengerjaan multimedianya. Kemudian pada saat demonstrasi, saya mencontohkan bagaimana menggunakan tool-tool atau alat untuk pengerjaan pembuatan multimedia interaktif. Kemudian, saya juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar mandiri, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Mereka dapat memanfaatkan Google Classroom yang telah saya sediakan dan saya siapkan materi serta pelatihan ataupun tutorial di dalam Classroom, serta beberapa contoh program multimedia yang sudah dapat menjadi referensi atau rujukan, sehingga mahasiswa dapat aktif mencoba mengaplikasikan sendiri. Pada bagian interaction, yaitu strategi pembelajaran interaktif, saya menyediakan WhatsApp group untuk mahasiswa saya, serta Google Classroom untuk berinteraksi di dalam media pembelajaran, sehingga proses pembelajaran antara mahasiswa dan dosen dapat terjalin interaksi, baik melalui WhatsApp group maupun melalui Google Classroom. Dan saya juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa saya untuk bertanya atau berdiskusi terkait proyek atau program yang dibuat di luar jam pembelajaran, sehingga hal yang menjadi permasalahan dapat langsung diatasi sedini mungkin. Pada akhir pembelajaran, saya memberikan asesmen atau penilaian pada
beberapa poin. Yang pertama, aktivitas perkuliahan, termasuk kehadiran 10%. Kemudian tugas perkuliahan atau penugasan 20%. Kemudian UTS atau UAS masing-masing 30% dan 40%. Berikut ini adalah cuplikan kegiatan video pembelajaran yang saya laksanakan di laboratorium komputer. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang semuanya. Kali ini kita pertemuan ke-12. Kalau minggu lalu kita sudah bahas tentang storyboard. Masih ingat storyboard? Masih, Pak. Apa itu storyboard? Sketsa gambar dengan apa sih Pak, sketsa gambar yang disusun berdasarkan naskah cerita itu Pak, secara urut. Secara terurut. Ya, setidaknya gambaran garis besar artinya sketsa atau desain gambar yang dibuat secara berurutan agar sesuai dengan naskah yang dibuat. Misalnya naskah film atau mungkin naskah multimedianya. Nah, kali ini kita bicara tentang multimedianya, berarti naskah yang dibuat adalah naskah multimedianya. Minggu lalu kita sudah bahas tentang storyboard. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat introduction atau pembuka dari sebuah multimedia itu, bagaimana membuat menu utama untuk menu utama sebuah multimedia. Baik, ini kita coba ulas kembali di storyboard sebelumnya pada pertemuan minggu lalu. Minggu lalu kita telah membuat desain storyboardnya, dan tentu teman-teman semua punya desain yang berbeda-beda sesuai dengan konsep dan rancangan masing-masing. Ada banyak contoh dan kalian bisa mengeksplorasi sesuai dengan kreativitas masing-masing. Dan yang Bapak contohkan adalah garis besarnya saja atau mungkin beberapa sampel saja. Misalnya dengan model seperti ini. Kemudian setelah selesai baru masuk ke dalam menu utama. Ada yang paling simpel misalnya seperti ini. Jadi semacam progress bar. Progress bar kayak semacam loading begitu ya. Hanya kita tambahkan animasinya saja. Nah, kemudian baru masuk ke menu utamanya. Nah, nanti kita akan mencoba membuat introduction ini, kemudian selanjutnya membuat menu utama seperti ini. Membuat intro film dengan sebuah animasi dan sebagainya, asal nyambung dengan topiknya, yaitu berkenaan dengan multimedia. Nah, sekarang kita coba untuk membuat introduction-nya ini. Tulisannya misalnya selamat datang di media pembelajaran interaktif. Silakan kalian tambahkan dengan tag, yaitu dengan mengklik insert, kemudian pilih tag box. Tuliskan di sini misalnya selamat datang ya. Di bagian shape effect, kemudian pilih bevel. Nah, pilihan opsi yang kedua. Enggak apa-apa, asal yang penting ke atas. Kalau misalnya mau diletakkan di situ, bisa, tapi nanti misal ya tetap suruh berada di depan. Cuma dari sisi animasi nanti dia dibuat terpisah. Bisa. Misalnya barnya jalan gitu kan. Barnya jalan, kemudian tulisan ini misalnya goyang-goyang atau apa gitu. Kedip-kedip, bisa. Misalnya nanti tinggal diselesaikan animasinya. Tulisan di bawahnya misalnya nama sekolah, kemudian tahun gitu. Silakan misalnya kalau kalian mau tulis copy tag yang sudah ada juga boleh, atau ketik langsung dia juga boleh. Kemudian atur pewarnaan dan
ukuran tag dia. Misalnya ini saya tulis SMK Dedai ya. Blok dari tulisan selamat datang, kemudian media pembelajaran interaktif, kemudian gambar logo, gambar loading, gambar tag sekolah, kemudian tahun, lalu tambahkan option efeknya, ada terlihat di sebelah sini. Kalau tadi munculnya dari bawah ke atas atau from bottom ya, from bottom, kita ganti dari kiri ke kanan. Ganti dari kiri ke kanan, jadi from left. Nah, nanti seperti ini. Nah, kecepatannya bisa diatur. Jadi kita coba, nanti muncul satu persatu, kemudian dilanjutkan dengan progresnya. Nah, bisa ya, ini jalan ya. Ya, bisa ya. Ini kalau mau dihilangkan apa namanya? Backgroundnya itu bisa. Coba ini. Backgroundnya coba pilih format background. Di bagian coba remove background. Nah, ini tapi ini digeser dulu. Loading animasinya jalan. Gimana? Progresnya? Animasinya nggak kelihatan. Terperbis, oke. Kemudian yang berikutnya kita akan membuat menu utama. Menu utama misalnya seperti ini. Mulai dari ada gambar, ada logo, kemudian tulisan, tombol-tombol menu dan sebagainya. Slide kedua silakan klik new dulu. Di sini ada tombol KIKD, kemudian ada indikator, ada tujuan, materi, evaluasi, dan pustaka. Berarti ada kurang lebih kita membutuhkan 6 tombol. 6 tombol untuk menu utama. Nah, semuanya ini dibuat dengan bentuk shape. Coba kita buat satu persatu ya. Mulai dari header di bagian paling atas. Kita ambil insert, kemudian pilih rectangle. Tinggal di drag di sini. Dua shape outline-nya sudah. Kalau sudah, di copy lagi, di bawahnya kita akan membuat seperti ini. Untuk pewarnaan saya pilih warna yang solid. Diri sebentar biar semangat. Ingat biar semangat. Jadi supaya tidak mengantuk, kita pakai salam Himapikom ya. Salam Himapikom. Kita bisa, harus bisa, pasti bisa. Sekali lagi, terang semangat nih kayak. Salam Himapikom. Kita bisa, harus bisa, pasti bisa. Misalnya ini saya mau buat melengkung ke bawah, saya tarik ke bawah seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian saya klik lagi yang sebelah kiri. Yang ini, misalnya saya mau buat seperti ini. Nah, ini bisa dibuat ke atas, dibuat jauh gini seperti ini gitu ya. Atau tarik ke bawah seperti ini. Nah, nanti dapatnya misalnya seperti ini. Kita copy yang sudah jadi. Jadi misalnya yang ini tadi sudah jadi, kita copy, duplikat ya. Atau Ctrl D. Nah, lalu yang ini kita ganti warnanya. Ganti misalnya yang agak gelap gitu ya. Warna fill-nya kita ganti agak gelap sedikit. Kemudian taruh di posisi semula. Kalau warnanya sudah, taruh sisi semula, kemudian ininya kita kecilkan. Nah, jadi kelihatan ada bayang-bayang seperti itu ya. Coba klik dulu, oke, kemudian pilih format. Format ini muka kanan ya. Kemudian edit shape.
pilih edit point ya, edit point. Nah ini kan coba diklik saja di bagian sini yang agak berbeda, nah, supaya ada ini dengan ini dipaskan dulu, dipaskan dulu, lalu ini. Nah itu ya. Kalau misalnya kayak ini lebih melengkungnya lebih berat ke sebelah sana, jadi ini bisa digeser lagi ke sini ke arah ini. Nah dapatnya begini ya kan. Supaya langsung rapi dan rata, saya Ctrl D, tinggal tekan saja Ctrl D sebanyak-banyaknya. Ini langsung rapi dan rata. Kalau misalnya kalian copy satu persatu, nanti kalian letakkan di sini, belum tentu langsung rata atau langsung rapi. Lalu tulisannya langsung ketik saja, misalnya KIKD, kemudian indikator, kemudian materi, evaluasi dan pustaka. Evaluasi, pustaka. Nah, tombol-tombolnya sudah ya. Ini tombol-tombolnya, lalu yang berikutnya tinggal menambahkan di bagian tulisan di atasnya, misalnya mata pelajarannya apa gitu ya. Tahap selanjutnya kita akan menduplikat file ini atau slide ini. Kalau kita duplikat copy paste, otomatis setiap link yang ada di menu utama, baik KIKD, indikator maupun tujuan atau materi pembelajaran, kemungkinan besar kita akan membuat link berulang. Dari menu ini kan kita butuh berapa slide lagi? Slide ini menu utama. Kemudian KIKD-nya butuh 1 slide lagi. Kemudian indikator butuh 1 slide. Tujuan butuh 1 slide paling tidak gitu ya. Kemudian materi mungkin akan lebih dari 1 slide tergantung banyaknya materi. Kemudian evaluasi mungkin lebih juga dari 1 slide tergantung banyaknya soal atau quiz gitu ya. Kemudian pustaka. Nah, kalau dilihat dari ini saja setidaknya minimal kita membutuhkan 6 slide lagi. Kalau kita tambahkan slide, kita tidak mungkin mendesain ulang ini. Mendesain ulang kayak gini. Atau mungkin kita duplikat. Ketika duplikat, ini juga bukan yang praktis begitu ya. Nah, supaya lebih praktis, biar klik new langsung muncul seperti ini, kita masuknya ke slide master. Tapi sebelumnya, sebelum saya masuk ke slide master, dipastikan dulu punya kalian selesai dulu. Ini di blok semuanya, kita klik salah satu objek. Klik salah satu objek, kemudian Ctrl A. Ctrl A. Sudah? Ctrl A sudah? Kemudian Ctrl X untuk menghapus semuanya. Ingat tahapannya ya, kalau tidak sesuai dengan ini pasti akan berantakan. Jadi Ctrl A, kemudian Ctrl X, lalu ke bagian view, kalian klik slide master. Ada ketemu tulisan slide master? Slide master, kemudian taruh di bagian atas, kita arahkan kursor kita ke bagian atas dulu ya. Bagian slide paling atas. Yang ini, yang menu. Diklik dulu salah satu. Klik salah satu objeknya, Ctrl A, Ctrl X. Kemudian masuk ke bagian view. View, kemudian ke slide master. Nah, terus naik ke paling atas. Paling atas, slide paling atas.
Nah, ini di blok dulu. Dihapus, Ctrl A salah satu, Ctrl A, delete. Oke. Udah, tinggal klik kanan paste yang tadi tuh. Sudah, ini sudah. Dengan tadi udah di ini ya. Coba klik kanan paste saja di situ. Udah? Ulang dulu lihatnya. Nah, ini udah ya. Udah Ctrl A, Ctrl X, Ctrl X. Kemudian klik ke bagian view, slide master. Jalankan. Ini belum bisa diklik. Hanya berpindah berdasarkan next dari mouse ya. Belum bisa diklik. Nah, supaya bisa klik, kalau sudah bisa sama-sama masuk ke bagian slide master, klik view lagi. Klik view. Kemudian pilih slide master. Nah, ini di lembar area kerja kita yang tadi. Nah, sekarang kita memberi hyperlink supaya tombol-tombol ini nanti berfungsi. Nah, di sini kalian klik, ada tertulis flag in this document, ada? Ada ya? Diklik, kemudian KIKD mau kita arahkan kemana nih? Slide berapa? 3. Slide 3. Nah, tinggal oke. Betul ya, slide 3 ya. Sekarang yang indikator. Yang ini slide 4 ya. 4 atau 5? 4. Untuk kemudian tujuan di hyperlink ke slide ke 5. Materi di hyperlink ke slide 6. Kemudian evaluasi di hyperlink ke slide 7. Dan yang terakhir pustaka di hyperlink ke slide 8. Nah, kalau sudah silakan kembali ke slide normal lagi dengan klik bagian view ya, kemudian balik ke slide normal. Silakan dijalankan apakah tombol-tombolnya sudah bisa diklik. Kita jalankan, tekan F5 atau slide show ya. Coba diklik tombolnya apakah sudah sesuai. Ini tombolnya sudah bisa jalan, KIKD, kemudian tujuan, materi, evaluasi, dan pustaka. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jalan ya? Jelas, Pak. Nah, untuk pertemuan berikut, kita tinggal menambah konten dari materi masing-masing sesuai dengan topik yang kalian akan bahas gitu ya. Apakah tentang IPA, matematika, ataupun mungkin mata pelajaran di SMK ya, disesuaikan. Tinggal kontennya kalian siapkan baik berupa video, gambar, maupun teks dibuat selengkap-lengkapnya pada bagian materi dan sebagainya. Jadi tugas selanjutnya untuk pertemuan berikut adalah membuat kontennya. Siapkan kontennya, nanti pas pertemuan berikut kita tinggal masukkan kontennya. Sampai sini ada yang pertanyaan terlebih dahulu? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, perkuliahan hari ini Bapak akhiri. Selamat sore untuk kita semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.